Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pejuang subuh itu harus semangat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Yang menghormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Ma'mur, selanjutnya yang menghormati yang bangku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, tokoh masyarakat. Selanjutnya yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Selanjutnya teristimewa yang kami sayangi, yang kami cintai, anak-anak ustaz, para pejuang subuh. Alhamdulillah, kembali kita meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih sampai saat ini memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah kita pun telah dapat berubudiyah melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Selanjutnya salawat beriring salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Adapun tema kita subuh ko adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan kita menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya Bu? Ada orang yang ingin menikah tapi tidak ingin punya anak. Hampir setiap kita, mungkin seluruhnya yang menginginkan ingin menikah, maka menginginkan mendapatkan keturunan atau anak. Dan anak tersebut merupakan titipan atau amanah, tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Sehingga orang tua pun harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua itu bukan hanya sebatas sandang, pangan dan papan. Selama ini kebanyakan orang kan persepsinya tanggung jawab terhadap anak itu lebih dominan kepada masalah sandang, pangan dan papan. Tanggung jawab hanya segi nafkah dunia saja. Sangat sedikit sekali orang tua yang memperhatikan nafkah akhirat terhadap anaknya. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anakku tiket ke Bu? Pak. Anakku tiket. Tiket ke Sarugo bisa, tiket ke neraka bisa. Sangat bisa sekali, Pak.
Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 hal. Apa diantaranya? Anak yang soleh, yang senantiasa selalu mendoakan orang tuanya. Di sini perlu kita jelaskan, Bapak Ibu. Dalam hadis tersebut dikatakan, apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya. Apa yang terputus? Amal orang yang meninggal tadi, Pak. Kecuali 3 hal. Berarti ada 3 amalnya yang tidak akan terputus. Jangan salah, Pak. Jadi sedekah jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu merupakan amal orang yang meninggal tadi. Maka salah satu amalnya adalah menjadikan anaknya anak yang soleh, yang senantiasa nanti ketika ia meninggal dunia, maka anaknya akan selalu mendoakannya. Kemudian juga kita didik anak-anak wako menjadi hafiz, hafizah. Nanti di yaumul mahsyar, di akhirat nanti anak-anak wako akan memakaikan mahkota dari cahaya kepada orang tuanya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika seorang orang tua melalaikan tanggung jawabnya terhadap anaknya, yang pertama kali dan yang akan protes, yang akan demo, yang akan menyeret orang tuanya ke dalam surga adalah keluarga. Nanti di akhirat itu ada orang lain yang akan mendemo, apa? Seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden nantinya di akhirat tidak akan didemo oleh rakyatnya. Yang akan mendemonya adalah anak dan istrinya. Makanya dikatakan peringatan Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan, ada satu kisah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Selama yang kita dengar, yang kita tahu kan anak durhaka. Orang gaya durhaka ada Pak Bu? Ayah durhaka. Ini ceritanya. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki menyeret, membawa anaknya ke hadapan Amirul Mukminin, ke hadapan Umar bin Khattab. Kemudian laki-laki tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, anak ambaku anak durhaka, suka melawan, tak mau ikut perintah orang tua. Maka tolong nasihati Amirul Mukminin kapan perlu agih ganjaran, agih hukuman kepadanya, katanya. Maka mendengar itu, mendengar anak durhaka kepada orang tua itu, berang Umar, berubah wajahnya. Akan tetapi sebelum Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada anaknya, maka anak tadi berbicara, wahai Amirul Mukminin, sebelumnya izinkan saya bicara. Silakan, kata Umar. Apa katanya? Wahai Amirul Mukminin, sebagaimana kewajiban seorang anak untuk taat dan patuh berbakti kepada orang tuanya, apakah ada kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, ada, katanya. Itu tanggung jawab orang tua terhadap anak, wahai Amirul Mukminin. Dijawab oleh Umar, sekurang-kurangnya ada 3 hal. Yang pertama adalah mencarikan si anak tadi ibu yang baik. Jadi sebelum menikah itulah dipilihkan untuk calon anak wako ibu yang baik, ibu yang beriman. Karena apa? Karena wanita itu adalah madrasatul ula. Madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibu, yang akan menunjuk majai anak yang pertama kali ibu. Kalau ibunya tidak mengerti agama, kalau ibunya bukan orang yang soleh, kalau ibunya seorang yang tidak mau sholat, anak kata jadi ayah akan ditanamkan pertama kali pada anakku. Karena anakku adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yu'awwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka
orang tuanya lah yang akan mewarnainya? Apakah anak tersebut akan dijadikan seorang Yahudi, atau dijadikan seorang Nasrani, atau dijadikan seorang Majusi, atau dijadikan seorang yang beriman? Maka Bapak Ibu penting bagi kita itu sebelum menikah, maka kata Rasulullah SAW, menikahi wanita itu karena 4 hal. Maka pilihlah agamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Umar, memberikan nama yang baik kepada anak. Kalau nama kau merupakan doa. Kemudian yang ketiga, dan mengajarkannya Al-Quran atau mengajarkannya agama. Kemudian anak tadi menjawab, wahai Amirul Mukminin, tak satu pun ibu yang dicarikan untuk ambo adalah seorang wanita Majusi, seorang budak wanita beragama Majusi, katanya. Yang kedua, orang gaya ambo ko ndak magi ambo namo yang bagus, namo yang diagi jual. Jual ko artinya kumbang. Jual ko jangan, makanya hati-hati dalam bagian nama anak tu, jangan beku mentang-mentang bahasa Arab dia saja kan. Jual, rupanya jual ku berarti kumbang. Kemudian yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, jangankan mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran satu huruf saja hendaknya ajarkan kamu, katanya. Maka yang tadinya Umar bin Khattab akan marah kepada anaknya, akhirnya berubah marah kepada orang tua. Kata Umar bin Khattab, wahai bapa, sesungguhnya sebelum anakmu mendurhakaimu, engkau telah mendurhakai anakmu, katanya. Jadi sebelum anak awak mendurhakai awak, sebenarnya awak pun telah mendurhakai anak awak. Dengan apa? Dengan melalaikan tanggung jawab kita, terutama tanggung jawab akhirat. Makanya dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, ku itu adalah jagalah. Itu kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan ku itu adalah ajarkan ia adab dan ajarkan ia agama. Tanamkan kepada mereka adab dan ajarkan mereka apa. Itu cara kita menjaga anak dari api neraka. Tinggal 10 minit lagi kita jawab pertanyaan. Kalau lah habis pertanyaan, kalau masih ada waktu kita lanjutkan ya. Itu kira-kira ya. Jadi jangan disangko hanya anak durhaka saja, jangan berang anak kawak. Sebelum awak berang anak karena kesalahan anak, karena anak tak mau solat, cek pula dia awak. Nah, kadang-kadang orang gaya kan pandai menyuruh saja. Disuruh anak mengaji, disuruh anak solat, sementara orang tuanya tak ada mengaji di rumah tu. Sudah maghrib langsung di TV kan. Anak disuruh solat kamu saji, orang gaya nak kamu saji, wajar saja. Mungkin ketikanya ketik-ketik masih patuh aku. Lah mulai kadang ketikanya lah mulai berfikir, di situlah kadang-kadang banyak anak-anak mental kok. Mungkin anak-anak kok ketika ketik-ketik kok patuh-patuh aja kan. Tapi ketika lah kadang-kadang tak ada contohnya saya, maka di situlah nanti anak-anak tu berubah. Maka untuk mendidik anak kok bagi orang candu memandian kudo. Tak candu memandian kabau. Jadi kalau memandian kudo tu kan awak masuk mandi kan itu. Tak mau diperintah-perintah tu. Apalagi anak-anak kini kau, anak-anak kini pengaruhnya sangat kuat. Kalau tak dikawal, kalau tak jawab, tak bisa. Baik, pertanyaan yang pertama, sampai umur berapa tanggung jawab orang tua pada anak dalam Islam? Tanggung jawab orang tua kepada anak di dalam Islam sampai ia mandiri. Kalau perempuan sampai ia menikah. Kalau lah menikah kan ada ijab kabul, artinya tanggung jawab orang tua lah diserahkan kepada suaminya. Makanya manusia yang paling pertama yang harus ditaati seorang istri adalah suami. Kemudian bagi laki-laki sampai ia mandiri. Namun tanggung jawab untuk mengingatkannya ya sampai awak ndak ada atau sampainya ndak ada lagi itu. Maksudnya apa? Ketika ada meskipun nyolah beranak tapi belum juga solat, masih tetap kita harus mengingatkan kepada anak awak. Tapi mendidik, mengajarkan memang dari ketik. Dimulai dari kapan? Dari mulai ia mumayyiz. Kapan seorang anak dikatakan mumayyiz? Dari umur 7
7 tahun. Jadi mulai mendidik, mengajarkan itu dari umur 7 tahun. Diajarkannya solat, diajarkannya puasa, diajarkan cara berwuduk dan lain sebagainya dari umur 7 tahun. Dan kalau sudah sampai umurnya 10 tahun, ditingkatkan cara mengajarnya lain. Dia semacam hukuman, semacam pukulan yang mendidik. Karena apa? Karena Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, makanya mau ingatkan di mana pun, hukum negara dengan hukum agama ada perbedaannya, Pak. Apa bedanya? Di dalam hukum negara, ketika seorang anak melakukan satu kejahatan, satu perbuatan kriminal, maka dibedakan hukumnya antara anak dengan orang dewasa. Maka kan ada istilahnya pelaku masih anak-anak, 7 balik tahun ke bawah masih anak. Tetapi di dalam Islam, Bapak Ibu, meskipun umur usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, akan tetapi ia sudah menstruasi, lah haid bagi yang wanita, lah mimpi basah bagi laki-laki, maka mulai pada saat itu ia menjadi seorang mukallaf, orang yang sudah mulai dibebani perintah agama. Ketika nyo kerajaan, dia ge pahala. Ketika nyo tinggalkan, inyo badoso. Ketika anak-anak umur serang-garang itu, ketika nyo beramal, itu pahalanya untuk orang tuanya. Tapi nanti kalau la balik, la mulai anak-anak ko balik, maka tanggung jawabnya untuk dirinya. Beramal berpahala, ditinggalkan badoso baginya. Mulai mendidiknya dari usia 7 tahun, dan sampai kapan? Kalau mendidik, mengajarkan itu sampai ia mandiri, akan tetapi untuk mengingatkannya ya sampai terus. Nampak anak awak ndak je solat atau pelawannya kalakinya, tentu tugas orang tua untuk menasihatinya, mengingatkannya. Itu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita menjadi soleh solehah? Ada 2 jawabannya. Agar menjadi anak soleh solehah. Kalau bagi adik-adik kami yang masih bujangan, anak-anak laki-laki yang perempuan, untuk mencetak anak-anak soleh solehah itu dari pranikah, Bu. Sebelum menikah, itu dicari nanti calon istri yang solehah atau calon suami yang soleh. Mencari calon istri atau calon suami yang prioritas pertama adalah agama. Karena nikah kau merupakan ibadah seumur hidup, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati, menciptakan surga, rumah menjadi surga itu ya dari awal. Kemudian bagi yang laki-laki, Pak, bagi yang laki-laki mungkin kita yang akan menikah itu yang terbayangkan yang kita inginkan. Nanti kalau bola menikah, ambo akan membangunkan sebuah rumah yang layak, sebuah rumah yang indah bagi anak ambo. Jangan itu saja, Bu. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang paling penting yang kita cita-citakan sebelum menikah adalah menjadikan rumah tangga kita sebagai surga, dan bercita-cita akan membangunkan bagi mereka nanti istana di dalam surga. Kemudianlah menikah, berilah mereka makan. Kau yang paling penting, Bu, di dalam agama Islam, makan kau bukan hanya perkara parui saja, Pak, Bu. Makan kau bukan pakaro litak, kalau litak makan, bukan hanya itu saja. Namun makan dari segi makanan pun berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Maka berilah anak-anak wako makan dengan makanan yang halal. Biarlah mereka sedikit menahan lapar daripada kita memberi mereka makan dengan sesuatu yang tidak halal. Itu nafkah yang halal. Kemudian apa lagi? Tanamkan kepada mereka dari ketek-ketek ko agama. Bak kaji kita waktu bekir subuhan dulu tu, tanamkan kepada mereka tauhid, sandarkan segala urusan kepada Allah. Cara mengenalkan Allah kepada anak tu, sandarkan urusan kepada Allah. Tak mesti pula nak Allah itu wujud, Allah itu qidam, maka mungkin belum tercerna bagi mereka. Akan tetapi ingatkan kepada mereka dengan menyandarkan segala urusan kepada Allah.
Nak le tahu anak mak kau. Ikon nasi kau nak ditanam padi kemudian tumbuh menjadi padi lo balik kemudian digiling jadi barih. Tahu nak siapa yang menciptakan yang menumbuh? Allah. Kemudian ketika anak awak meminta mak balian sepatu mak, meskipun awak ada pitih waktu itu, jangan dijadikan dulu mak. Ajarkan kepada anak, kalau menginginkan segala sesuatu itu berdoa, mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan rezeki awak. Allah mudahkan amak untuk membelikan sepatu untuk anak. Ajarkan, tanamkan kepada mereka tauhid, sehingga yang ada di hati mereka itu adalah Allah. Oh, berarti segala-galanya adalah Allah. Jangan dari ketik kau diajar mereka piti segala-galanya piti atau segala-galanya awak. Kalau ndak ada awak ndak akan ada itu. Ajarkan mereka. Cara mendidik anak pada itu saja ya, Bu. Tak mesti lo diajarkan mau dia orang belajar di pondok belajar sampai 20 enggak. Tapi setiap hal tu disandarkan kepada Allah. Kemudian ajarkan mereka ibadah syariat dan lain sebagainya. Ajarkan mereka adab. Ketika mereka mulai pandai untuk ke WC, pandai mereka untuk makan seorang, ajarkan makan dengan tangan kanan nak, baca bismillah, masuk WC nak langkahkan kaki kiri, baca doa. Di dalam WC tak boleh mota-ota, tak boleh menjawab HP, tak boleh mengecek-ngecek, tak boleh berzikir. Ajarkan mereka, insya-Allah akan menjadi. Dan yang terpenting adalah jadikan diri awak sebagai contohnya. Tak mau majal saja awak, sementara tak ada contoh dari awak, lama-lama kabur aja. Kalau anak awak lah ada, kemudian baru kini tak ada ya tadi. Berusaha, dan paling penting adalah berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Kenapa? Karena yang memiliki hati itu adalah Allah. Yang mengendalikan hati manusia itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu. Tetapkan hati mereka ala dinik, qalbahum atau qalbahu atau qalbaha. Tetapkan hatinya, hati dianya laki-laki, dianya perempuan, atau hati mereka dalam agamamu. Faqihu fid din, pahamkan mereka dengan agama. Kenapa? Kalau Allah hendak berkehendak, kalau Allah hendak bagi hidayah, tentu maka segala sesuatu itu atas izin dan kehendak Allah. Itu jangan lupa, Bu. Jago tengah malam tu jam 3 doa kepada Allah, doa untuk anak, insya-Allah. Itu ya. Kemudian bagaimana caranya mendidik anak supaya menghargai orang lain, supaya tidak suka berbohong. Kau Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya setting anak kau, settingan pertamanya orang tua. Seorang anak akan menjadi egois kalau orang gaiknya salah mendidik. Kalau anak terlalu dimanja, apa saja yang dikandaknya dipaturian, otomatis anak akan menjadi orang yang egois. Supaya anak ndak baduto, Bu, awak pun harus berusaha, orang tua harus berusaha jujur. Jangan pernah untuk mengindaan kecil anak kau kita akakai, kita cari kata-kata lain duto. Sehingga ketika tahu anak, maka di situ tertanam dalam chipsetnya, dalam otak anak kau, ternyata mereka lama-lama ini pun terbiasa berdusta. Di intinya membentuk karakter anak kau tergantung awak cara mendidik. Kalau acok awak baduto mengicu-ngicu anak, contoh mengicu anak apa? Amak kapai pasar ni, awak pailong mak, jangan pailong lai. Kemudian mak pailah tukar baju lu. Anak pai tukar baju, awak kabur. Itu baduto dah, Bu. Mengicu anak otomatis tertanam dalam otak anak kau, pengicu aja nanti itu. Biarlah anak awak kau menangi, kalau mang dak karyang kuih jo biarlah. Kok kamu nangi apa merontok-rontoknya sebentar kan yang sana. Atau kalau ndak baunya. Tapi kalau lah mengicu, mulai mengicu bau tau-tanya, bau tertanam dia tak ketahuan sekali itu kalau amak mengicu masih. Sehingga ini pun akan menjadi kebiasaan, ya. Terakhir, bagaimana tentang mendidik anak yang susah untuk menyuruh salat dan bagaimana kita untuk menguatkan iman kita. Itu tadi, kalau menyuruh anak solat, sebenarnya itu tadi
Awalnya tu mendidik anak tu pertama ya dari umur 7 tahun tadi. Yang kedua dia give contoh. Nang ketiga, ku hati-hati bu. Nang ketiga agar kita berhasil mendidik anak nang gadget ko ya betul-betul dibatasi bu. Di antara yang membuat anak lalai ko adalah HP kan. Di antara anak yang membuat anak itu lah ada HP, televisi, maka dibatasi. Kalau lah jam-jam solat maka tanamkan bu, biasakan di rumah mak. Kalau lah jam-jam solat HP disimpan, TV dimatikan, pergi ke masjid. Kapan perlu pergi jawab ke masjid. Kalau tidak maunya solat dipukul dengan pukulan yang mendidik. Jangan kau sampai ditempelin pakai anak itu salah lah pak. Tapi dengan pukul. Jadi sunnah syariat di dalam agama mendidik anak itu boleh dengan pukulan. Bahkan seorang guru pun boleh memukul muridnya seizin walinya. Jadi pak, kalau ada guru memberang anak-anak, kalau zaman kini kan segala lebay orang apa? Karena jantik seketika anak di guru lapor ke polisi. Karena hari anaknya di guru lapor ke polisi. Makanya kalau anak dididik diajarkan model itu, kemudian anak mengadu awak pun menyerang guru, maka disitulah perangai anak. Itu cara mengajarkan anak solat adalah dengan itu tadi. Kemudian cara menguatkan keimanan awak, itu diantara tadi cara menguatkan keimanan, keyakinan. Yang pertama, belajar mengenal Allah atau mentadaburi Al-Quran. Cara mentadaburi Al-Quran, caranya ketika kita membaca ayat, kemudian ada ayat tersebut berbicara tentang perintah Allah, maka yakinilah hal tersebut merupakan perintah Allah, dan cari diri awak apakah sudah mengamalkan perintah Allah. Dan ketika ayat tersebut berbicara tentang kebesaran Allah, maka yakini, pahami dan bayangkan bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan cara melihat, memperhatikan alam sekitar dan diri kita, bahwasanya kita adalah ciptaan Allah. Yang ketiga, dengan cara berusaha mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada subuh kali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan pelajaran bagi kita, sehingga generasi muda awak, anak-anak awak ko menjadi generasi Qurani, generasi yang betul-betul memakmurkan masjid. Itu tadi bu. Jadi jangan lupa ya, tanggung jawab kita yang terbesar itu adalah tanggung jawab akhirat. Kalau masalah makan, minum, pakaian go itu relatif pak. Tak terbalik dia baju 100.000, baju 10.000 asal tak tertutup aurat kan tak masalah pak. Ya bu. Tapi yang penting itu adalah bagaimana menciptakan surga di rumah tangga dan membangunkan mereka istana di surga. Itu saja Bapak Ibu hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.